Halo, selamat pagi teman-teman. Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Wah, untuk topik pagi ini di bagian ketujuh dari baca buku dan bedah buku ini, sebenarnya topik yang sangat saya suka. Dan topik ini selalu digunakan dan sering banget digunakan di setiap seminar. Cara kita melihat masalah merupakan masalah itu sendiri. Bagus ya. Orang tergugah sewaktu melihat hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan individu, keluarga, dan organisasi yang didasari prinsip-prinsip yang kokoh. Mereka mengagumi kekuatan dan kematangan pribadi, kesatuan keluarga, dan kerjasama tim seperti ini, dan budaya organisasi yang sinergistik, maksudnya bisa sinergi gitu ya, dan adaptif yang tampak. Pertanyaan yang mereka ajukan menyingkapkan paradigma dasar mereka. Bagaimana Anda melakukannya? Ajarkan saya teknik-teknik tersebut. Nah ini loh ya, ini bagus banget. Artinya ketika kita ngelihat orang sukses, itu tuh pertanyaan kita kalau punya waktu nih ngobrol sama dia, pertanyaannya adalah gimana sih caranya kok Anda bisa sukses? Kasih tahu dong tipsnya. Nah, dalam pikiran kita ada jurus-jurus yang membuat dia sukses, ya pastinya lah ya, pasti. Tetapi yang kita pikirkan itu bukan karakter, bukan sifat seperti apa sih yang Anda punya, kasih tahu dong sifat-sifat apa yang Anda bawa sehingga Anda sukses. Bukan. Ketika kita bertanya tentang tadi itu, tentang kasih tahu dong tipsnya, strateginya, itu kita dalam pikiran kita tuh ada teknik yang dia miliki yang kita belum punya, ada strategi, ada jurus jitu yang dia miliki yang kita belum punya, dan kita pengen tahu apa jurus jitu itu. Nah inilah teman-teman yang dikupas oleh buku ini, bahwa sebenarnya yang membuat orang sukses secara jangka panjang itu berbeda dengan yang membuat orang sukses secara jangka pendek. Bisalah itu dengan teknik-teknik, jurus-jurus jitu yang mutakhir gitu ya. Tetapi kalau kita ngelihat orang yang suksesnya jangka panjang, maka sebenarnya di situ lebih banyak bicara tentang karakternya dia, sifatnya dia gitu. Karena itulah yang membuat orang sukses jangka panjang. Dan biasanya sukses jangka panjang itu sukses yang kemudian jadi besar banget gitu. Seharusnya kita itu bertanya-nya itu sifat apa yang Anda miliki, karakter apa yang Anda miliki. Tetapi kita yang di zaman sekarang ini yang lebih banyak dicekoi dengan etika kepribadian, jurus-jurus cepat, itu selalu bertanya jurus apa yang Anda punya, strategi jitu apa yang Anda punya gitu. Sesuatu yang sebenarnya walaupun kita tahu, kita lakukan, tetapi itu sifatnya hanya jangka pendek. Akan ada badai di setiap kesuksesan gitu ya. Semua usaha pekerjaan itu selalu akan ada roda di atas, roda di bawah. Dan ketika roda di bawah, untuk naik ke atas tuh karakter yang berbicara, sifat yang berbicara, bukan teknik gitu ya. Saya ini baru ngomong sak kalimat wes kecepret, tapi saya suka soalnya itu memperbaiki saya sebenarnya. Tapi semoga juga bisa bermanfaat. Oke, kita lanjut. Mereka akan mencari orang-orang yang dapat memenuhi kebutuhan mereka ini dan mengajarkannya, dan untuk waktu yang singkat. Keterampilan dan teknik mungkin tampaknya mujarab. Mereka mungkin dapat menghilangkan sebagian dari masalah kosmetis atau akut melalui aspirin dan plester sosial. Masalah kosmetis itu sebenarnya masalah yang di permukaan doang, masalah yang kayaknya berat tetapi sebenarnya cuma bungkus luar, bukan masalah utamanya. Ya, kalau di sini ngomong tentang melalui aspirin gitu ya, itu maksudnya obat bius palsu gitu ya, aspirin. Kalau kita kan Panadol gitu ya, kalau orang beli ngomongnya aspirin.
Plester sosial itu artinya ya cap masyarakat, ya, apa yang baik, apa yang salah dan benar, apa yang jelek, tapi bukan berdasarkan prinsip, hanya berdasarkan pandangan masyarakat. Padahal pandangan masyarakat kan belum tentu benar. Yo enggak, Ananisa? Masyarakat di desamu kan kalau cewek umur sekian belum menikah kayaknya buruk. Nah itu loh, itu yang namanya plester sosial. Belum tentu benar, gitu ya, belum tentu benar. Karena pernikahan bukan masalah umur, gitu ya. Pernikahan itu masalah kematangan, kedewasaan. Oke, kita lanjutkan. Akan tetapi kondisi kronis yang mendasarinya tetap ada. Tuh kan, mau bungkusnya diapa-apain kalau kondisi kronis yang mendasari itu tetap ada. Nah, dan akhirnya gejala akut yang baru akan muncul kembali. Semakin orang mengejar perbaikan dengan cepat dan berfokus pada masalah dan rasa sakit yang akut, semakin pendekatan itu sendiri menyokong terjadinya kondisi kronis yang mendasar. Semakin orang tuh pengennya perbaikan cepat, sebenarnya malah semakin memperparah masalah itu sendiri. Aku kok susah banget sponsori orang, padahal itu adalah proses yang normal. Susahnya dia sponsori orang ada dua faktor. Faktor pertama adalah ya, kita kan tidak bisa langsung ketemu Intan seperti yang kita inginkan langsung ketemu. Tapi bukan berarti prospek Intan gak ada. Kita tahu bahwa dengan pemahaman tabur tuai, selama kita nabur, kita akan menuai Intan itu. Tetapi kita berpikir kalau belum ketemu prospek Intan, terus berarti ini aku gak bisa, orang lain udah dapat Intan. Tanpa kita mau menyadari bahwa orang lain yang dapat Intan itu melalui proses ketemu batu dulu. Lalu kita kepengen plester cepat, kita kepengen solusi cepat, bayarin aja. Nah, bukankah itu justru akan memperparah penyakit kita yang tidak tekun? Itu penyakitnya kan penyakit gak tekun, penyakit yang kepengen proses cepat, begitu ya. Nah, jadi malah memperparah. Oke. Cara kita melihat masalah merupakan masalah itu sendiri. Cara kita menilai masalahnya, ya itulah masalahnya. Aku ini belum dapat Intan, aku ini belum bisa sponsori orang. Berarti aku nggak bakat ya. Nah, jadi masalahnya bukan tentang aku belum bisa sponsori orang. Masalah utamanya adalah kita menilai itu, artinya kita menilai kita nggak bakat. Ini yang jadi masalah. yang jadi masalah kita menghakimi diri kita nggak bakat. Atau misalnya downline-ku itu susah bener Pak diatur Pak. Parah downline-ku itu, ngeyel-ngeyel. Kayak gini gimana aku mau bisa maju dengan cepat, bisa sukses dengan cepat. Nah, masalahnya adalah ketika kita menganggap bahwa downline-ku tuh ngeyel, itu yang jadi masalah. Siapa tahu bukan karena downline-nya ngeyel. Atau misalnya, gimana saya mau bisa cepet Pak bisnisnya, upline-ku ninggal aku, upline-ku si A, si B, si C ninggal aku. Gimana saya mau cepet, gimana saya mau pinter. Nah jadi upline-upline yang ninggal kita itu bukan masalah, tetapi yang jadi masalah adalah kita menilai yang menjadi penyebab kita nggak cepet bisnisnya gegara ditinggal tadi. Karena toh faktanya hampir semua orang itu ditinggal upline, tetapi mereka bisa bekerja sama dengan upline lagi yang aktif di atasnya. Iya kan, betul kan? Tengok beberapa kekhawatiran di awal bab ini, di part 1 ya. Dan dampak dari cara berpikir berdasarkan etika kepribadian, etika plester cepat ya, etika panadol ya. Nih, beberapa keluhan yang kita baca di part pertama ya. Saya sudah mengikuti kursus demi kursus mengenai pelatihan manajemen yang efektif. Kita bisa ganti, saya udah ikuti saran upline. Saya berharap banyak dari karyawan saya dan saya berusaha keras untuk bersahabat dengan mereka dan memperlakukan mereka dengan benar. Kita ganti, saya berharap bisa
kerja bareng sama downline. Akan tetapi saya tidak merasakan loyalitas mereka. Tapi kok kayaknya aku nggak melihat respect dari downlineku, aku nggak ngerasain loyalitas mereka. Udah digituin gua gitu, kurang apa gua ngelainin mereka, pindah ke MLM lain. Ya. Saya kira jika saya tinggal di rumah karena sakit selama sehari aja, mereka pasti akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka ngobrol di kantor. Coba kalau saya nggak ngawasi di downline. Yakin kalau misalnya aku sakit aja seminggu deh, pasti di downline juga nggak ada tuh yang mau aktif, nggak ada yang mau kerja, nggak ada yang mau tugas. Mengapa saya tidak bisa melatih mereka menjadi mandiri dan bertanggung jawab? Atau kenapa kok saya nggak bisa nemu karyawan yang demikian? Ya, kita bisa ubah. Kenapa sih downline-downlineku kok manja bener gitu, apa-apa kudu digendong, disuapin, di ini. Kenapa sih mereka nggak bisa mandiri kayak gue? Kenapa sih gitu? Atau kenapa sih kok aku nggak bisa nemu orang yang kayak aku lagi? Sering mungkin kita punya pemikiran seperti itu. Nah, oke, dibahas. Etika kepribadian atau plester sosial mengajarkan bahwa saya dapat mengambil semacam tindakan dramatis, tindakan cepat, merubah segalanya. Ada sebuah tindakan cepat, tips jurus jitu yang tahu-tahu jebret simsalabim bisa berubah, yang akan membuat karyawan saya berkembang dan menghargai apa yang mereka miliki. Atau saya dapat menemukan program pelatihan motivasi yang dapat membuat mereka memiliki komitmen. Simsalabim, tahu-tahu setelah ikut acara itu komitmen semuanya. Atau bahkan saya dapat mempekerjakan orang-orang baru yang akan melakukan pekerjaan yang lebih baik. Akan tetapi apakah mungkin bahwa di bawah perilaku yang kelihatannya tidak loyal itu, sebenarnya para karyawan ini mempertanyakan apakah saya benar-benar bertindak demi kepentingan terbaik mereka. Nah, coba kita cek, jangan-jangan ya downline yang keluar dari tim kita, yang pindah ke bisnis lain, pindah ke tim lain, mereka nggak loyal, nggak setia gitu ya. Jangan-jangan mereka selama ini merasa kita itu memanfaatkan mereka saja. Mereka tidak merasakan bahwa kita itu membantu mereka untuk sukses mereka. Sehingga mereka merasa tidak ada manfaatnya gue setia sama upline satu ini. Gitu loh, jangan-jangan. Apakah ada kemungkinan cara saya melihat orang yang bekerja untuk saya merupakan bagian dari permasalahan yang ada? Jangan-jangan yang jadi masalahnya adalah caraku memandang mereka, caraku melihat siapa mereka. Itulah teman-teman, saya terus memperbaiki diri saya dari satu hal. Ini benar-benar saya perbaiki terus ya. Saya selalu memperbaiki paradigma saya tentang tim. Kalau Anda adalah downline saya, merubah cara pandang saya kepada Anda. Nah, hal yang terus saya perbaiki dalam diri saya adalah saya memandang bahwa semua downline saya, apapun latar belakang mereka, sama dengan saya. Mereka punya kemampuan menyerap ilmu yang sama. Mereka punya cara berpikir yang bisa sama. Mereka orang-orang yang tidak kalah lah dengan orang lain. Mereka hebat. Anda tuh hebat gitu. Itu saya yang harus memperbaiki dulu cara pandang saya tentang Anda, gitu ya. Sama seperti Stephen Covey waktu mendidik anaknya main baseball. Cara pandang Stephen Covey tentang anaknya itu yang harus dirubah dulu. Selama ini dia memandang anaknya seperti sosial, seperti masyarakat memandang anaknya. Dia nggak bisa main baseball. Nah, mau dilatih kayak apapun, kalau paradigma kita udah kayak gitu tentang orang ini, ya susah untuk dia dapat hasil maksimal. Ketika kesalahan sedikit aja, bodoh lu gitu, lu payah lu, atau kita sendiri frustasi, bener-bener nggak bisa nih orang nih gitu kan, karena kita sudah punya cara pandang yang tidak benar gitu tentang orang ini. Paradigma saya tentang Anda yaitu bahwa Anda itu orang yang mampu untuk belajar sukses,
Anda adalah orang yang mampu untuk memulai pertumbuhan. Anda adalah orang yang mampu untuk mengalami proses dari memulai dari nol untuk bertumbuh, berkembang secara pribadi. Anda mampu. Anda adalah orang yang mampu. Itu pandangan saya. Sehingga ketika downline saya itu punya kesalahan, ya saya memandang kesalahan itu sama seperti waktu dulu saya juga memulai yang melakukan kesalahan karena nggak tahu, bukan karena nggak mampu, tapi karena hanya belum tahu namanya orang baru, gitu ya. Nah, paradigma kita tentang orang itu penting sekali ketika kita bekerja sama dengan orang itu. Kalau kita sudah memandang orang itu rendah, lebih rendah dari kita, hanya karena gua kan sarjana, dia kan SD, itu sudah repot, ya. Mau peringkatnya apapun sudah repot. Seolah-olah sudah direndahkan, dicap lebih rendah dulu, itu sudah repot. Itu didik apapun nggak bisa berhasil, ya. Jadi tidak ada latar belakang pekerjaan apapun yang membuat seseorang itu akan tidak mampu atau lebih tidak mampu dibanding pekerjaan yang lain. Sama saja, sami mawon, gitu ya. Itu semuanya kembali kepada cara pandang kita sebagai upline saat mendidik downline kita. Ya, mari kita melihat mereka bahwa mereka sama dengan kita, bukan karena sama-sama TKW-nya, bukan karena sama-sama wong desonya, bukan. Mereka mampu seperti saya. Saya hanya harus melatih mereka. Saya hanya harus sabar aja, tapi mereka mampu seperti saya. Itu cara pandang yang harus mulai kita miliki dengan prospek, dengan downline, ya. Ada begitu banyak yang harus dikerjakan, tidak pernah ada cukup waktu. Saya merasa tertekan dan diburu-buru sepanjang hari. Setiap hari, 7 hari seminggu. Saya sudah mengikuti semua seminar-seminar manajemen waktu. Dan saya sudah mencoba setengah lusin sistem perencanaan yang berbeda. Memang sebagian membantu, tapi saya tetap tidak merasa bisa menjalani hidup yang bahagia, produktif, dan damai seperti yang saya inginkan. Ini keluhan orang yang sibuk banget. Waduh, kerja ini sibuk, kerja itu sibuk, banyak sekali yang diurusin, ya. Dan dia sudah mencoba berbagai seminar-seminar. Misalnya nih, contoh ini buat teman-teman di Indonesia, ya. Anda jalankan TNC, Anda juga ibu rumah tangga, Anda juga momong anak Anda masih kecil, Anda juga momong cucu, misalnya jadi seorang istri yang ngurusin suami. Anda juga menjadi bagian dari lingkungan Anda, misalnya lingkungan pengajian, lingkungan arisan. Wah, itu kan kayak setiap hari kan harus dapat porsinya, ya. Ya, anaknya harus dapat porsi, ya rumah harus dapat porsi, masak misalnya, ya suami harus dapat porsi, bikinin kopi kayak misalnya, ya TNC-nya juga harus dapat porsi, tugas, jadwal, live stream, ya lingkungan pengajian harus dapat porsi, ya lingkungan arisan harus dapat porsi. Itu kayak jedor gitu ya. Kita percaya ini pasti ada loh tips, pasti ada jurus jitu, seminar-seminar di luar sana yang kalau saya ikuti saya akan bisa mengatur ini semuanya supaya saya bisa produktif. Nyatanya banyak orang-orang sukses kok yang sibuknya juga kayak saya. Itu pasti ada. Kita tuh mikir pasti ada di luar sana sebuah jawaban. Akan tetapi, apakah ada kemungkinan bahwa efisiensi bukanlah jawabannya? Pernah mikir nggak bahwa jangan-jangan ini bukan masalah efisiensi? Ya, apa bedanya efisien dan efektif, teman-teman? Kita sering dengar dua kalimat itu, dua kata itu, ya. Ada efisien, ada efektif. Efisiensi, efektivitas. Efisien itu hanya berbicara masalah ngerjain semua dengan beres, waktunya cepat, semuanya beres, itu efisien. Tapi masalah tentang apakah yang dikerjakan penting atau nggak penting, apakah hasilnya berkualitas atau tidak, itu nggak diomongin kalau ngomong masalah efisien. Ya, efisien itu cuma itu tadi.
Tapi kalau kita ngomong efektif, ya efektif atau efektivitas, itu kita ngerjain yang penting, kita ngerjain yang prioritas. Ada hal-hal yang tidak dikerjakan karena memang tidak penting dan tidak prioritas, dan juga hasil dari yang dikerjakan itu bagus hasil kualitasnya. Nah, itu bedanya efisien dan efektif. Sorry ya, sekalimat ngecepret, sorry yo. Ya pokoknya sambil kerja disambi sarapan ada jawabannya. Tak sambil bubuk pak. Jeblos. Oke, tapi muncrat, sorry. Tetapi saya menikmati untuk saya sendiri sih sebenarnya ini ya. Jadi saya berubah gitu. Apakah menyelesaikan lebih banyak hal dalam waktu lebih singkat terus artinya membuat sebuah perbedaan? Nah tuh, itu efisien tuh ya. Atau apakah ini cuman meningkatkan kecepatan saya bereaksi terhadap orang dan keadaan yang tampak mengendalikan hidup saya? Ini sebenarnya cuman gua tuh reaktif gitu. Sebenarnya cuman biar bikin semua orang seneng gitu. Orang dari kelompok arisan seneng, orang dari kelompok pengajian seneng, orang dari kelompok TNC seneng, orang dari anak saya seneng, suami saya seneng, berani berumah tangga seneng. Sebenarnya ini gua ngelakuin ini karena ini memang penting, atau karena hanya ingin nyenengin orang lain padahal nggak penting. Nah itu ya, ada pertanyaan itu. Mungkinkah ada sesuatu yang saya perlu lihat dengan cara yang lebih mendalam dan mendasar, paradigma pada diri saya sendiri yang memengaruhi cara saya melihat waktu, hidup, dan sifat saya sendiri. Ini ada lagi keluhan. Perkawinan saya menjadi datar, kami tidak bertengkar atau tidak melakukan apapun. Kami cuma tidak lagi saling mengasihi. Kami sudah mengikuti konseling, kami sudah mengusahakan beberapa hal, tetapi kami benar-benar tidak dapat membangkitkan kembali perasaan yang dulu kami miliki. Waduh, dibahas nggak nih? Kami udah nggak saling sayang pak, nggak saling cinta. Gimana nih, dibahas nggak nih? Ya, soalnya ya memang bagaimanapun juga mau ngebahas ini nih, bagaimanapun juga yang namanya terpisah. Kalau buat teman-teman perantau, ya rada-rada susah namanya terpisah ya, gitu. Etika kepribadian mengatakan pasti ada buku baru atau seminar di luar sana di mana orang mengungkapkan semua perasaan mereka yang akan membantu istri saya mengerti diri saya dengan lebih baik. Nih si Stephen Covey ketika dia merasa pernikahannya lagi datar, lagi nggak bergairah lagi gitu ya, lagi anyep gitu ya, dia mikirnya ini kayaknya pasti ada seminar nih buat istri gua nih. dia tidak merasa ada kekurangan dari dia, tapi kekurangannya dari istrinya gitu. Kurang ajar. Akan tetapi, mungkinkah pasangan saya tersebut bukanlah masalah yang sebenarnya? Mungkinkah saya yang mendorong kelemahan pasangan saya dan yang membuatnya memperlakukan saya seperti sekarang? Nah, rada waras kalau mikir kayak gitu ya. Jangan-jangan nih kayak gini ya karena gue juga gitu. Apakah saya mempunyai paradigma dasar tentang pasangan saya, tentang perkawinan, tentang apa cinta itu sebenarnya yang mendorong terjadinya masalah itu? Dapatkah Anda melihat betapa mendasarnya paradigma etika kepribadian mempengaruhi cara kita melihat masalah kita dan cara kita berusaha memecahkan masalah itu? Jadi ini teman-teman ya, terutama di lingkungan kita atau keluarga kita yang kolot gitu ya, yang kolot, yang belum berkembang gitu ya, terutama di pedesaan sih, kayak di desa saya. Aduh, bener-bener deh ya, kayaknya kita mau bikin rumah itu sambil mikir apa kata tetangga, apa yang membuat tetangga itu suka dan nggak suka, terus kita bikin rumah sesuai persepsi masyarakat. Ketika kita mau pakai baju, kita selalu berpikir juga apa yang disuka atau nggak disuka sama orang-orang, terus kita pakai yang disuka sama pandangan masyarakat, sehingga kita nggak punya kebebasan untuk memutuskan gitu ya. Bahkan itu tadi contoh yang paling gampang adalah kita mau
merit atau belum mau merit. Bukan karena nggak mau merit, tapi karena ada impian yang sedang dikejar. Itu juga sudah tidak bisa bergerak lagi. Apapun gitu, bahkan mau beli motor apa, nyekolin anak di mana, punya pasangan siapa, nikah umur berapa, bikin rumah kayak apa, semuanya bukan karena keinginan kita sendiri, tetapi karena apa yang menurut masyarakat di sekitar kita itu bagus atau nggak bagus. Bener-bener kita tuh nggak merdeka, betul ya? Nah, itu karena apa? Karena kita udah dicekoi oleh etika kepribadian, sehingga kita tidak lagi punya etika karakter yang lebih kuat dari itu. Buku ini luar biasa. Makanya kan saya udah bilang, buku ini luar biasa banget, paling mengubah. Tingkatan baru dalam berpikir. Albert Einstein mengemukakan, masalah penting yang kita hadapi kini tidak dapat kita pecahkan pada tingkat berpikir yang sama seperti ketika kita menciptakan masalah tersebut. Maksudnya adalah, kalau kita sekarang punya masalah dan level kedewasaan kita adalah SD, maka selama level kedewasaan kita tetap SD, maka kita nggak akan pernah bisa mecahin masalah itu. Kita harus punya level kedewasaan sampai SMP, baru kita bisa mengalahkan dan memecahkan masalah itu. Ketika kita memandang ke sekeliling kita dan di dalam diri kita dan mengenali masalah-masalah yang terjadi ketika kita masih hidup dan berinteraksi dalam etika kepribadian, kita mulai sadar bahwa semua ini adalah masalah yang mendalam dan mendasar yang tidak dapat dipecahkan secara dangkal saja. Kita memerlukan tingkatan yang baru, tingkatan berpikir yang lebih dalam. Sebuah paradigma yang didasari oleh prinsip-prinsip yang secara akurat menjabarkan wilayah kemanusiaan dan interaksi yang efektif untuk memecahkan kekhawatiran yang mendalam ini. 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif dapat menjadi tingkatan baru dalam berpikir kita, sehingga kita bisa memecahkan masalah yang kita ciptakan di level yang lebih bawah. Tingkatan berpikir ini merupakan pendekatan yang berpusat pada prinsip berdasar karakter dari dalam keluar, pada efektivitas pribadi dan antar pribadi. Ini ada kalimat yang saya stabilo kemudian. Dari dalam keluar berarti memulai dari diri sendiri, bahkan lebih mendasar lagi memulai dengan bagian paling dalam dari diri sendiri dengan paradigma, karakter, dan motif. Dikatakan bahwa jika Anda ingin memiliki perkawinan yang bahagia, jadilah orang yang memberi energi positif dan menyingkirkan energi negatif atau bahkan memberinya kekuatan. Jika Anda ingin memiliki anak remaja yang lebih menyenangkan dan mau bekerja sama, jadilah orang tua yang lebih penuh pengertian, yang berempati, konsisten, dan penuh kasih. Jika Anda ingin memiliki ruang gerak yang lebih besar dalam pekerjaan Anda, jadilah karyawan yang lebih mau membantu dan lebih banyak memberi sokongan. Jika Anda ingin dipercaya, jadilah layak dipercaya. Jika Anda ingin kebesaran sekunder pada bakat yang diakui, berfokuslah terlebih dahulu pada kebesaran primer, yaitu pada karakter. Pendekatan dari dalam keluar menyatakan bahwa kemenangan pribadi mendahului kemenangan publik. Ini nanti topik ini keren banget teman-teman. Kemenangan pribadi mendahului kemenangan publik. Ini nanti topik keren banget. Saya waktu membaca ini, ya, kita harus menang dulu secara pribadi, baru kita bisa memenangkan publik. Apa maksudnya? Itu keren banget nanti. Bahwa pembuatan dan pemenuhan janji kepada diri sendiri mendahului pembuatan dan pemenuhan janji kepada orang lain. Janji sama diri sendiri itu harus nomor 1, baru kita bisa memenuhi janji sama orang lain. Itu namanya komitmen, kedisiplinan. Itu adalah janji pada diri sendiri yang terus dipenuhi, kesetiaan. Aduh, keren banget lah. Pokoknya topik ini nanti keren banget. Dari dalam keluar adalah suatu proses yang berkesinambungan dari pembaruan yang didasari hukum alam yang mengatur pertumbuhan
dan perkembangan manusia. Ini menjadi spiral pertumbuhan yang menyebabkan bentuk yang semakin tinggi secara progresif pada kemandirian yang bertanggung jawab dan kesaling tergantungan yang efektif. Mandiri atau saling tergantung, mana yang lebih tinggi levelnya? Pasti banyak yang berpikir mandiri toh, salah. Saling tergantung itu lebih tinggi daripada mandiri. Itu nanti dibahas, itu keren, ini keren banget pokoknya ini. Topik ini nanti keren banget. Apa yang saya lihat akibat dari paradigma luar ke dalam, kebalik, adalah orang-orang yang tidak bahagia, yang merasa menjadi korban dan lumpuh, yang berfokus pada kelemahan orang lain dan keadaan yang mereka rasa bertanggung jawab atas situasi yang mandek. Saya sudah melihat perkawinan yang tidak bahagia, di mana masing-masing pasangan menginginkan pasangannya yang berubah, di mana masing-masing mengakui dosa pasangannya, di mana masing-masing berusaha membentuk pasangannya. Saya juga melihat perselisihan manajemen, di mana orang-orangnya menghabiskan banyak sekali waktu dan energi untuk menciptakan undang-undang yang akan memaksa orang bertindak seolah-olah sudah tercipta dasar kepercayaan di sana. Dan saya percaya sumber dari masalah yang berkepanjangan di masing-masing tempat ini adalah paradigma sosial yang dominan dari luar ke dalam. Masing-masing kelompok yang terlibat yakin bahwa masalahnya ada di luar sana. Dan jika mereka, artinya pihak lawan, mau dibentuk atau tiba disingkirkan dari eksistensi, masalahnya akan terpecahkan. Dari dalam keluar adalah perubahan paradigma yang dramatis bagi kebanyakan orang, terutama karena pengaruh kuat dari pengkondisian dan paradigma sosial mutakhir dari etika kepribadian. Tetapi pengalaman saya sendiri, baik pribadi maupun dalam bekerja dengan ribuan orang lain, dan dari penelitian terhadap individu masyarakat yang berhasil sepanjang sejarah, saya yakin bahwa banyak dari prinsip-prinsip yang terwujud pada 7 kebiasaan ini sudah ada jauh di dalam diri kita, dalam suara hati dan akal sehat kita. Untuk mengenali, mengembangkan dan menggunakan ke-7 kebiasaan tersebut dalam upaya memenuhi kebutuhan kita yang paling dalam, kita perlu berpikir secara berbeda, mengubah paradigma dari tingkat yang baru, yang lebih dalam, dan yang dari dalam keluar. Menemukan kembali kebenaran dari apa yang dikemukakan oleh T.S. Eliot, yaitu kita tidak boleh berhenti menjelajah, di mana akhir dari semua penjelajahan tersebut akan tiba di tempat di mana kita memulainya, dan baru menyadari tempat tersebut untuk pertama kalinya. Luar biasa. Oke, setelah ini kita akan masuk ke 7 kebiasaan. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Semoga aktivitasnya lancar. Semoga bermanfaat. Sehat selalu ya.